Tapi Kak Intan, aku mau tanya, ini aku masih bingung soal kata Allah ini. Katanya kita nyuri. Nah, Islam ini Oh suka-suka pakai enggak. Intan punya buktinya ini. Ini ada apa? Intan artefaknya di Kita bersundal, susuku di jamak-jamak keperawan. kamu Ya, Amsal ya. 7. Sebentar tak jelaskan. Amsal 7 itu harus Hari dibaca dari ayat pertama. Itu nasihat jamak-jamak supaya kamu wanita yang begitu, yang model bidadari sorgamu, langsung tubruk gitu loh. Amsal 7 itu harus dibaca dari ayat pertama. Itu nasihat supaya jangan ketemu perempuan murahan kayak muslim-muslim. Muslim kan itu kan sudah rapat tapi pulang dari ponpes itu hamidun. Kan murahan itu ya. Sudah Kak rapat tapi Intan, ternyata terbuka bawahnya ya. ya Kak Ternyata Intan, bawahnya blong gitu loh. ya Kak Intan jangan buang-buang energi gini. Tadi siapa nama itu ya? Ya saya sudah teliti bahwa Muhammad ini, Mister M ini, ya Nabi M ini tidak mati diracun, tapi karena kelakuan cabulnya dia mati kena penyakit kelamin. Hmm. Ya, Jadi kalau baca Amsal 7 itu dari ayat pertama, itu nasihat orang tua kepada anaknya supaya jangan ketemu dengan perempuan-perempuan yang mau dijama-jama payudarinya dan sebagainya. Gini, Jangan gini, ketemu tan, perempuan tan, murahan begitu loh. gini tan. Itu sebenarnya mereka mengikuti itu karena mereka berpikir Salomo sama Daud itu nabi, makanya Muhammad ikutin perilaku gini Daud sama Salomo. Kan Hmm. mereka bilang nabi, karena mereka bilang itu kan nabi mereka itu, Iya, Daud makanya sama tujuannya Sulaiman itu. sama. Iya, makanya mereka mengikuti Muhammad ikut perilaku dia mau istri 100 tapi belum belum cukup 100 sudah kena penyakit HIV, makanya metong dia. ya matinya bukan diracun Ini, lagi bang. ini Intan Ke tunjukkan ini ya, prasasti Kristen Arab sebelum ada RT6. Ini prasasti eh sahabat. Kita lihat teman-teman. Bentar. ya Nih Bang. Islam. Jadi kata Allah itu sudah ada. Nih, Oke. nih. Prasasti Kristen Arab, prasasti sahabat 512 Masehi ini. Sudah ada kata Allah. Sebelum ada Islam. Nih. Ini prasastinya nih. Tuh. Tuh Bang. Nah, satunya Umul Jimal nih. Nih, satunya Umul Jimal nih. Abad ke-6 ya. Itu Umul Jimal, Bang. Nah, itu udah ada kata Allah ya, teman-teman. Jadi yang nyuri itu siapa? Ya, Allah itu waktu itu umum. Artinya sesembahan. Jadi bisa artinya dewa, bisa artinya pencipta semesta alam. Begitu juga Elohim umum itu. Ya, bahkan kerajaan Nabatea menyebut dewa bulannya itu Allah. Ya, si Allah ini punya istri namanya Dusara dan punya 3 anak perempuan, Alat Usyamanat. Itu di kerajaan Nabatea itu. Ya. Jadi Allah itu sudah ada sejak dulu. Artinya bisa dewa, juga bisa pencipta semesta alam. Makanya ada Allah kecil, huruf kecil. Ada Allah huruf besar itu di Alkitab. Itu Elohim juga sama. Ya. Ini bisa berarti dewa, bisa berarti pencipta semesta alam. Itu loh teman-teman. Tetapi Intan itu mengenali Allah itu dari tadi. Hanya Allah Israel yang tidak terkait dengan simbol Saturnus. Cuma satu-satunya Allah yang tidak tercemari dengan simbol si Saturnus. Itu semua Allah di luar Israel itu simbolnya Saturnus semua. Si mata satu. Termasuk Allah SWT. Ya. Kok nggak ada surat Asyura? Kau yang nggak pernah baca Quran. Jangan malu-maluin lah. Narasumber yang dari Islam tolong kirimkan yang agak bagus lah. Karena yang cerdas pasti tak ada yang cerdas. Yang minimal tidak kesetanan lah. Coba naik kamu yang mengetahui lah. Jangan nanti kamu bilang Asyura nggak ada lagi. Iya, ini kan Asyura tuh. Ya Asyura.
ayat 11. Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan. Pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Pasangan-pasangan juga dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, dengan jalan seperti hewan ternak. Ya, itu makanya sekalian sedang diarahkan punya tubuh hewan. Ya, kejadian 1932 TB. Kejadian 1932. Apa? Kau ngomong apa sih? Kau sudah berkembang biak belum? Ya. Ahmad. Ahmad, udah berkembang biak belum? 19. Turun Mengamalkan kau. kejadian 19. Botol. Turun kau. Yang dibahas apa? Yang kau bicarakan apa? Kau jawab dulu tema ini. Kenapa kalian itu terus berkembang biak? Kalau Justru Alkitab dengan- itu ditulis, itu bukan ajaran. Nah, kalau kalian itu ajaran masalahnya. Ya di surganya suruh ngentot sepuasnya, itu ajaran. Kalau di Alkitab itu menceritakan apa adanya, tetapi itu bukan ajaran. Itu contoh manusia-manusia yang seperti itu, yang akhirnya kemudian dihukum oleh Elohim kita. Nah, kalau Allahmu malah menyediakan lonte di surga, itu ajarannya. Ya, justru Allahmu menyediakan para lonte di surga untuk dientot sepuas-puasnya itu. Itu masalahnya, kalian tuh ajaran. Ya, kalau kami bukan ajaran, dan Lot itu bukan panutan kami. Ya, kalau nabimu melakukan masalahnya, jadi pelakunya. Ya, kalian waras enggak sih? Ya, kalian itu sebenarnya waras enggak? Kalau ada orang nih, kakek-kakek umur 9 tahun, anak kecil bocil dirudal, itu kalian pernah membayangkan enggak sih? Merudal anak kecil 9 tahun, pernah dibayangkan enggak di dalam otak waras kalian? Hanya orang enggak waras mewajarkan ajaran yang tidak waras seperti itu, mengiyakan hal-hal yang tidak waras. Itu hanya orang yang sakit jiwa, karena itu tidak wajar, tetapi kalian wajarkan. Nah, berarti di dalam pikiran kalian, jiwa kalian itu ada sakit jiwa. Karena hanya orang sakit jiwa yang mewajarkan kakek-kakek merudal anak 9 tahun. Itu nabimu aja pelaku masalahnya. Ya, kalau Yesus Kristus nggak pernah. Lot itu bukan panutan kami. Ya, itu kisah. Nah, kalau kalian nabimu aja pelaku, masalahnya begitu. Ya. Ngeri kali ya, rudal Arab hantam bocil 9 tahun. Ini diwajarkan. Rudal sebesar pohon kelapa itu rudalnya si Yosos. Rudal nabimu, ya. Yesus itu nggak mengenal ajaran di surga. Lonte kayak surga kalian, tempat lonte-lonte baku coki. Ya, Yesus nggak mengenal begitu. Surga kami itu kudus. Hidup seperti malaikat di surga, itu kami. Meninggalkan alam pikiran binatang. Kalau kalian benar-benar dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewan sepenuhnya, ya makanya di situ jelas dikatakan kalian kembang biak seperti hewan ternak. Makanya sifatnya kayak hewan, naik-naik, kesurupan, naik-naik, kesurupan. Bukannya berpikir waras, belajar untuk berpikir sehat. Ya, Katanya Ahmad, Yesus tidak begitu. kalau Bagaimana? kau nih, kalau kau punya anak 9 tahun lalu dirudal kakek-kakek, itu kau terima enggak? Kau terima enggak? Digocok sendiri. Orang sakit jiwa. Mana Orang ada- sakit jiwa. Orang sakit jiwa. Terima Kemana enggak? nontonnya Makanya itu? nabimu dikatakan nabi gila. Orang patu aja diajak ngomong kok. Ya. Sahih Muslim 4222. Si nabi ini merasa batu-batu memberi salam sama dia, berarti kan ini orang delusi. Halu. Delusi Ya akut, delusi. halu akut. Ya. Ini nggak ada Yesus itu nyolok-nyolok Magdalena, nggak ada ayatnya. Ya. Itu kan kalian itu hanya menframing gitu, nggak ada ayatnya. Nggak ada. Ya kalau nabimu ada. Ya. Jangankan mencolok nabinya. Aisyah itu ada. Kak Mona, jangankan nabinya, Tuhannya aja berzina. Tuhanmu berzina. Nih, besarkan aku. Terus kan ada. Lah Tuhanmu ngaku-ngaku sang pencipta berzina sama wanita. Pertanyaanku, ketika Allah mau berzina, dia pakai kondom nggak? Nih, saya bukakan dulu Al-Qur'anmu ya.
Gimana Muslim? Ya, di Islamologi ini. Makanya aku bilang si Sintan sama Islamologi aja nanti di sini diskusi. Biar siap-siap kita rungkat terjun semua. Aku lagi nyantai ya kan. Kangen aku Kak Intan. Datang Islam buat naik pita dong. Nih. Kau undang aku nggak lama rungkat. Manis aku kali diundang si Islam. Ini ya Aku dari belum Al-Quran ngomong dulu udah ya. rungkat, Kak Putri. Ini Al-Quran ya, bukan karangan saya. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya, maka kami tiupkan di dalamnya. Kemaluan apa guys? Farjaha. Pertanyaanku, ketika kau jilmat-jilmek wanita orang, kau itu masuk penjara atau tidak? Ini ajaran Islam. Tuhanmu aja suka jilmek. Tangkap Allahmu. Aku tanya sama kamu Islam, boleh nggak kamu jilmek dengan kelamin wanita lain? Boleh nggak? Itu yang pertama. Jilmak itu Yang apa? kedua, Hah? Jilmak itu apa? Apalagi lah di si Islamologi. Makanya aku bilang nggak usah lah Islamologi. Sebentar, salah itu. Lagi nih. Sebentar, salah itu. Ini yang benar, dengerin. Ya. Ya, khunsa. Khunsa itu adalah yang dilahirkan oleh Allah, tetapi mempunyai dua alat kelamin. Ya, alat kelamin laki-laki punya, alat kelamin perempuan punya. Ketika dilahirkan seperti itu. Tuh. Jadi Allah ini hamil, teman-teman. Saya nggak tahu nih siapa yang berani betul menghamili Allah ini ya, sehingga ia melahirkan kunsa. Ini hamil di luar nikah lagi nih. Jadi ini merupakan kecelakaan ya teman-teman ya. Kecelakaan dia Allahnya ketabrak tongkol. Gitu. awas kejang-kejang yang dibawa. Allahnya udah hamil. Itu ceramah siapa? Ceramah ustazah. Nih, Kita ulangi ya teman-teman ya. Kita yang ulangi. ngomong ya, Nah. yang ngomong ini Ibnu Arabi ya. Gak usah open cam, gak usah open cam. Cam. Bro, Coba gak usah misalkan- open cam, baca aja. Oke. Baca aja bro. Oke, saya bacakan aja yang nggak usah yang cam ya. Ya, Ibnu Arabi berkata dalam kitabnya Pus Hukum Ikam nomor 2 itu. Ya, Ibnu Arabi berkata sesungguhnya seseorang ketika menyetubuhi istrinya tidak lain ketika itu ia menyetubuhi Allah. Nih Allahmu ini doyan disetubuhi. Pertanyaanku, ketika Allahmu ya pengen disetubuhi, dia pakai kondom apa enggak itu? Takutnya nanti Allahmu itu hamil. Gitu. Udah jebol. Ada aja dia dapat dia tuh. Udah jebol. Makanya melahirkan Itu nama kunsa. kitabnya ya, Pus Hukum Hikam. Kau ketik di Google, siapakah Ibnu Arabi? Itu ulama terbesarmu. Dan kau tahu ulama terbesar, ulama klasik. Pantesan ya Islam pantesan umatnya suruh berkembang biak ya Islam. Yes. Gitu. Ternyata dianya juga pelaku perkembangbiakan Islam. Ya kan ya Muhammad juga pelaku berkembang biak. Ini Muhammadmu ini ya enggak janda, enggak anak kecil, anaknya sendiri putrinya di sodomi digauli. Nih saya buktikan nih putrinya nih. Matilah kau di sini. Kalau aku sama aku habis kau hancurin ajaran Muhammad ini. Udah jangan macam-macam kau sama aku kau. Nih saya bukakan nih. Ditombak Pak. Ya, di dalam hadis Tirmizi 2658 Rasulullah sedang menggauli Fatimah. Molok. Makanya jangan kau buka-buka jadi kena itu Kak Intan. Asik buka data aja kau. Dibaca aja bro. Kak Intan kena itu Kak Intan dari tadi aman dia. Kak Intan kena. Gak usah kau buka-buka, bacakan aja. Oke Kak Intan. Aku padamu Kak Intan, Kak Intan. Aku sini tadi ada Kak Intan tumben.
Ada Kak Intan dari tadi. Iya, tadi aku cuma nggak mau naik. Ya cuma nonton aja. Ah, udah ngapain naik? Kak Intan kan Intan udah ada dari tadi. Masa kamu nggak nengok sih? Ya aku kan Kak nengok Intan dari bawah, cantik tapi aku gitu nggak loh. pengen naik. Kan udah ada Kak Intan, ngapa lagi naik? Gitu. Datanglah si Islam, naiklah pitangku kan. Oh, makin kubongkarin akhlaknya Muhammad ini. Apalagi temanya almarhum Muhammad Pejina. Oh, lengkap saya punya. Punya saya lengkap data-data itu. Aduh, ini Kak Intan ini. Kak Intan. Oh, Kak Intan. Kak Intan. Oh, Kak Intan. Ya, hostnya udah macet-macet tuh. Pelan-pelan, Slan. Aku udah ketombak. Oke ya, udah fallback ya. Udah aku follow kakak. Akun baru ini kan. Banyak juga akunmu ya kak. Ya, lo harus Gaskan kak, banyak. gaskan. Gas lah. Oke. Tap-tap layarnya teman-teman, tap-tap layarnya, udah panas itu. Nggak ada bidadari. Mat ya. Yesus itu tidak mengajarkan di surga kawin mengawini ya. Kita lihat ya Ahmad, itu surgamu. Kalau kami nggak mengenal surga kawin mengawini, kita lihat jawabannya Yesus nih. Matius 22 ayat 29 dan 30. Ini jawaban Yesus nih. Bagi surga yang di dalam surga kawin mengawini. Ini apa kata Yesus nih? Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang mati itu kayak kamu Ahmad, yang tidak punya Roh Kudus, malah punyanya jin setan korin. Itu orang mati, artinya jiwamu itu mati, menuju tubuh binatang nantinya. Ya makanya Allahmu mengatakan kalian itu berkembang biak layaknya hewan ternak. Ya Asy-Syura ayat 11 tadi. Ya makanya surganya pun seperti surga peternakan. Berkembang biak. Dalam waktu 1 jam bisa punya anak. Itu kan surga berkembang biakan. Diperkembang biakan. Jadi kalau ada ajaran kemudian mengatakan bahwa di surga kawin mengawini, itu kata Yesus ajaran sesat, tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti kuasa Allah. Itu kata Yesus. Makanya Yesus nggak mengenal apa yang kau tuliskan itu, ya. Yesus itu suci, nggak kayak nabimu ngacengan. Kemana-mana ngaceng, lihat Zainab ngaceng, lihat hewan ngaceng. Ini ngaceng terus. Kayak gitu Dan dijadikan nabi kan. dia juga pernah delusi ya Kak Intan. Jadi Delusi, dia iya. sedang menggauli kambing, dikiranya dia sedang menggauli istrinya. Iya, delusi, ngomong sama patu-patu, ya kan? Kasih salam. Kan sebelum aku menjadi nabi, malam hari patu-patu itu memberi salam padaku. Ini kan orang yang lagi delusi, yang Betul, mengira betul. patu-patu itu ngomong. Nah itu kok dijadikan nabi orang kayak gitu. Ya. Jadi banyak perilaku yang aneh. Contohnya ada orang minta nasihat. Itu si A main ke rumahku terus, gimana itu? Suamiku agak cemburu, agak cemberut. Suruh disusui sekalian. Kan ini ajaran aneh. Supaya diangkat jadi kerabatnya, suruh disusui. Ini nabimu. Ya Nabi Edan. Itu nabi atau bebong sih? Kok Makanya ajaran apa gitu? bebong? Kok ajaran begitu?
Yesus nggak pernah ngajarkan untuk diangkat jadi kerabat terus suruh disusui. Nggak ada itu. Ya. Ini tertulis di Sahih Muslim 2634, teman-teman. Sesungguhnya istri Abu Hudzaifah berkata, wahai Rasulullah, Sahih Muslim 2639 dan 2634 ya. Sesungguhnya Salim sering masuk ke rumahku padahal dia telah balik, layaknya seorang laki-laki dewasa. Saya khawatir jika pada diri Abu Hudzaifah ada sesuatu, maka Rasulullah SAW bersabda, susuilah supaya dia boleh menemuimu. Kan gila Iya, itu. molok bagus. Udah kena kau yang molok ya. Udah capek Asal aku kau lah menasihati datang, itu, Bang Bos. siapapun hostnya pasti aja ada aja tragedinya. Kita juga kena satu saja. Jadi suara si Molok itu Molok. udah dideteksi sama Tok. Hapus Nostradamus. Kena lagi Nostradamus. Kena lagi lah ini. Asal si Molok ini lah naik, terus banyak yang kena. Iya, memang akun si makanya aku bilang Molok, ganti nama akunmu itu. Jangan itu lagi buat. Iya, betul Nostradamus, Le. Nggak ada si Molok, asal datanglah dia. Siapa aja. Pasti bawa bencana, bukan bawa bahagia. Ya soalnya dia kalau menampilkan data itu lampunya gelap, itu terdeteksi. Terus Iya, gerak-gerak lagian dia belakang. menampilkan data kakak. Yang RT 6-nya nggak ada, jadi monolog gitu loh. Kalau dibacakan, ditutup, dibacakan aja gitu, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Ini buka data. Molok. Karena mungkin buka data ya. Tadi Iya, kan dari Intan tadi buka kan, data. dari tadi kan buktinya aman-aman aja. Akun Kak Intan, Nostradamus, kan aman-aman terus. Begitu datang dia hancur. Orang di Komalnya sendiri, Intan kan diundang. Gak ada 5 menit Intan belum ngomong udah ketombak akhirnya semua. Beberapa kali Intan datang ke Komalnya, Intan belum ngomong udah ketombak, akhirnya diundang lagi. Males lah moloh, aku belum ngomong udah ketombak. Emang lah si Molok ini. Ganti namanya, jangan Slamologi gitu loh moloh. Ganti rice cooker apa-apa itu kan. Kau kan punya akun rice cooker itu. Bang Nostradamus nggak ada akun lain. Banyak akunnya tuh. Banyak akunnya tuh, Kak. Banyak akunnya tuh. Ahmad lagi. Apalagi diminta naik. Siapa yang kayak binatang, Bang? Kejadian 1932 TB. Loh, kalau Lot itu bukan panutan kami. Masalahnya nabimu itu panutan kalian. Tapi lihat perilakunya. Ya, kayak hewan itu perilakunya. Lihat. Itu bukan panutan kami, itu hanya kisah-kisah zaman dulu. Bukan panutan kami. Ya. Nah, masalahnya nabimu itu kan panutan kalian. Kok kelakuannya kayak hewan, kok dijadikan nabi gitu loh. Ini kan aneh, betul nggak Bang Debu? Lakuan Iya, kayak betul. begitu jadi panutan. Kita ini kan orang berdosa, jadi kita perlu panutan yang tidak berdosa, yang suci, gitu loh. Nabimu aja sama Intan akhlaknya bagusan Intan, kok mendingan kok jadikan Intan nabi lah, nabi kalian ya kan Bang? Ini Ya, siapa ini? Tandarin. Ayo. Oh. Kamu Kristen atau Islam? Islam. Islam. Baik. Sudah berkembang biak Bang. Bang sudah berkembang biak. Udah, ini aman nih otaknya nih. Oh.
Allahmu mengatakan kalian itu berkembang biak masalahnya, makanya tak tanya kamu sudah berkembang biak memang belum? manusia itu berkembang biak. Nah itu Allahmu yang mengatakan Asy Surah ayat 11, Allahmu mengatakan kalian berkembang biak dengan Kau kan jalan hasil seperti berkembang hewan biak manusia juga. ternak. Itu Allahmu yang ngomong, jadi protesnya sama Allah, Bang. Protesnya sama si Allah gitu loh, Bang. Kok protes sama aku? Gimana sih, Bang? Baca, Bang. Bawa Quran nggak, Bang? Bang, woi. Ini repot ini, Bang. Turunkan aja nih. Ya, naik-naik panas. Jarang ya Muslim itu naik itu mau bawa data gitu loh. Jarang loh. Naik-naik kesurupan. Orang itu Allahmu yang ngomong kok. Kalian itu berkembang biak layaknya hewan ternak. Asy Surah ayat 11. Berkembang biak dan dikumpulkan. Ya, itu Al-Mulk ayat 24. Terus diperkembangbiakan itu di An-Nisa ayat 1. Ya. Kembang biak itu. Ya, Riansyah. Ya, ya Bang. Assalamualaikum ya Muhammad ya pedofil. Jangan hujat loh, Bang. Akunnya udah Ya maaf Kak. akunnya mulai oleng ke kanan kiri nih. Maaf Kak Intan. Tapi pernah loh Bang Debu ceritanya itu kan pas Intan lagi apa sih itu ada ucim naik ini ngatain Intan binatang Intan gitu. Terus Intan apa Nabi Muhammad binatang tak itu kan Bang. Ngamuk dia nama-nama ngamuk apa? Jangan begitu, jangan ngatain Muhammad binatang nanti kok dimarahin lo. Padahal ngatain Intan binatang itu loh Bang. Oh. Tapi iya kan naik-naik langsung binatang kok Intan gitu kan. Terus Intan gini apa? Coba ulangi lagi. Muhammad binatang. Jangan begitu, nggak boleh itu Nabi mulu gitu. Nambah ngamuk lagi ya. Ya kan emang Mr. M binatang Kak Intan. Ya bukan orangnya kelakuannya loh. Orangnya sih orang, kelakuannya. Kak Intan, tapi kata apologet Kristen Mr. M ini fiktif. Iya sih, memang. Intan juga meneliti nggak ada. Jadi dari kerajaan terakhir Arab kuno itu kan Kindah. Nah dari Kindah kok bisa langsung loncat ke dinasti Umayyah. Baru terus Abbasiyah, terakhir itu Utsmaniyah. Itu Intan nggak menemukan jejaknya gitu. Terputus, nggak ada. Langsung dari apa sih kerajaan Kindah itu langsung dinasti Umayyah. Nah mungkin itu konspirasi ya, maksudnya itu memang sengaja dibuat untuk berpolitik karena waktu itu dinasti Umayyah ini kalah dalam pangsa perdagangan dan perekonomian dengan orang-orang Yahudi saat itu di sekitar situ dan orang-orang Kristen. Kan di situ Kristennya Aksumit itu. Pertama masuk kan pada masa kerajaan Himyar itu. Kristen itu masuk ke Arab. Nah Intan nggak menemukan jejak nabinya ini gitu loh. Yang ada langsung ke dinasti Umayyah gitu. Makanya membingungkan itu dari mana itu kan cerita itu. Kisahnya Nabi ini dari mana gitu loh Bang. Iya, makanya berarti beneran fiktif ya. Tapi Kak Intan aku mau tanya, ini aku masih bingung soal kata Allah ini. Katanya kita nyuri. Nah Islam ini suka-suka pakai. Enggak, Intan punya buktinya ini. Ini ada Apa? Intan artefaknya di Kita bersundal, susuku di jamak-jamak keperawan. kamu Iya, Amsal iya. 7, sebentar tak jelaskan. Amsal 7 itu harus dibaca dari ayat pertama. Itu nasihat
supaya ketemu wanita yang begitu, yang model bidadari sorgamu, langsung tobrok gitu loh. Amsal 7 itu harus dibaca dari ayat pertama. Itu nasihat supaya jangan ketemu perempuan murahan kayak muslim. Muslim kan itu kan sudah rapat tapi pulang dari ponpes itu hamidun. Kan murahan itu ya. Sudah rapat tapi ternyata terbuka bawahnya ya. Ternyata bawahnya blong gitu loh. Iya. Kak Intan jangan buang-buang energi gini. Tadi siapa nama itu ya? Ya saya sudah teliti bahwa Muhammad ini, Mr. M ini, ya Nabi M ini tidak mati diracun, tapi karena kelakuan cabulnya dia mati kena penyakit kelamin. Ya. Jadi kalau baca Amsal itu, Amsal 7 itu dari ayat pertama, itu nasihat orang tua kepada anaknya supaya jangan ketemu dengan perempuan-perempuan yang mau dijama-jama payudarinya dan sebagainya. Jangan ketemu perempuan murahan begitu loh. Tan, itu sebenarnya mereka mengikuti itu karena mereka berpikir Salomo sama Daud itu nabi, makanya Muhammad ikutin perilaku Daud sama Salomo. Kan mereka bilang nabi, karena mereka bilang itu kan nabi mereka itu, Daud sama Sulaiman itu. Iya, makanya mereka mengikuti, Muhammad ikut perilaku, dia mau istri 100 tapi belum cukup 100 sudah kena penyakit HIV, makanya metong dia. Ya, matinya bukan diracun lagi, Bang. Ini Intan tunjukkan ini ya, prasasti Kristen Arab sebelum ada RT6. Ini prasasti sahabat. Kita lihat teman-teman. Bentar. Ya. Nih Bang. Jadi kata Allah itu sudah ada. Nih. Oke. Nih. Prasasti Kristen Arab, prasasti sahabat 512 Masehi ini. Sudah ada kata Allah. Sebelum ada Islam. Nih. Ini prasastinya nih. Tuh. Tuh Bang. Nah satunya Ummul Jimal nih. Nih satunya Ummul Jimal nih. Abad ke-6 ya. Itu Ummul Jimal Bang. Nah itu udah ada kata Allah ya teman-teman. Jadi yang nyuri itu siapa? Ya Allah itu waktu itu umum. Artinya sesembahan. Jadi bisa artinya dewa, bisa artinya pencipta semesta alam. Begitu juga Elohim umum itu. Ya bahkan kerajaan Nabatea menyebut dewa bulannya itu Allah. Ya, si Allah ini punya istri namanya Dusara dan punya 3 anak perempuan, Alat, Usya, Manat. Itu di kerajaan Nabatea itu. Ya. Jadi Allah itu sudah ada sejak dulu. Artinya bisa dewa, juga bisa pencipta semesta alam. Makanya ada Allah kecil, huruf kecil. Adalah huruf besar itu di Alkitab. Itu Elohim juga sama. Ya. Ini bisa berarti dewa, bisa berarti pencipta semesta alam. Itu loh teman-teman. Tetapi Intan itu mengenali Allah itu dari tadi. Hanya Allah Israel yang tidak terkait dengan simbol Saturnus. Cuma satu-satunya Allah yang tidak tercemari dengan simbol si Saturnus. Itu semua Allah di luar Israel itu simbolnya Saturnus semua, si mata satu, termasuk Olo SWT. Ya teman-teman. Jadi yang mencuri kata Allah itu siapa? Kata Allah udah dari yaitu Nabatea, kerajaan Nabatea. Ya. Mana itu yang itu tadi Bang? Bang Debu turun. Halo. Halo. Lanjut, Sis Intan. Dari mana yang tadi tanya kata Allah kok malah turun? Bukan turun, kena dia kena tombak. Kena tombak? Iya, si Riansa tadi itu. Iya Kak Intan. Dia nggak ngomong apa loh. Aneh juga ya. Pokoknya kalau si Molok naik entah apa naik dia.
Iban Putri. Iban. Halo Iban. Iban Putri. Oh, diam aja dari tadi nih. Putri. Kita tunjukkan nih pemujaan Saturnus ini Bang. Ya, Di lanjut, lanjut. Mesopotamia nih, artefaknya. Sudah ada sejak dulu. Teman-teman ya. Jadi sudah ada sejak dulu. Sama yang dipunyai oleh RT6. Itu sama. Sebentar, biar urut. Jadi dikira kubus hitam dari itu enggak. Ini kita lihat ya. Ini pemujaan pada Saturnus, ritualnya mengelilingi bangunan kubus hitam Sigurat. Ini 7 kali berlawan arah jarum jam, saat itu disebut Akitu. Saat itu disebut Akitu, ritual Akitu. Nah ini hostnya ngopi nih. Takutnya rungkat. Kak Putri, hostnya udah ngopi nih. Pegangan. Halo. Aduh, udah kena nih. Kak Putri. Hostnya kena ini. Kita pegangan hostnya kena teman-teman. Kak Putri.